Halo semuanya, perkenalkan saya Narisa Ardiana dari kelas 11.1 yang pada kesempatan kali ini ingin menyampaikan tentang rangkuman materi Organisasi Pergerakan Nasional di Indonesia. Pertama, kita harus tahu apa sih pengertian Organisasi Pergerakan Nasional? Organisasi Pergerakan Nasional adalah wadah perjuangan rakyat Indonesia dalam bentuk kelompok atau organisasi yang bertujuan mencapai kemerdekaan dari penjajahan, terutama penjajahan Belanda. Berbeda dari perlawanan fisik di masa sebelumnya, organisasi ini menggunakan cara yang lebih modern, seperti pendidikan, politik, pers, dan diplomasi. Setelah kita mengetahui artinya, kita juga harus tahu dong, apa sih faktor yang melatar belakangi berdirinya Organisasi Pergerakan Nasional? Terdapat dua faktor utama yang melatar belakangi berdirinya Organisasi Pergerakan Nasional, yang dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain yaitu penderitaan rakyat akibat penjajahan yang berkepanjangan, lahirnya kaum terpelajar yang mulai sadar akan pentingnya kemerdekaan, munculnya semangat nasionalisme dan kesadaran berbangsa, serta kegagalan perjuangan bersifat kedaerahan. Sedangkan faktor eksternal meliputi kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905 yang memberi inspirasi bahwa bangsa Asia bisa mengalahkan bangsa Barat, perkembangan paham-paham baru seperti nasionalisme, sosialisme, dan demokrasi, lahirnya gerakan nasional di negara lain seperti India dan Filipina, serta pengaruh media cetak yang menyebarkan semangat perjuangan. Setelah kita memahami faktor-faktor pendorongnya, kira-kira apa sih tujuan dibangunnya Organisasi Pergerakan Nasional? Tujuan utama dari Organisasi Pergerakan Nasional adalah membebaskan Indonesia dari penjajahan dan membangun kesadaran nasional di kalangan rakyat. Selain itu, mereka juga memperjuangkan hak-hak rakyat, meningkatkan pendidikan, serta menyatukan berbagai golongan dan daerah dalam satu cita-cita, yaitu Indonesia Merdeka. Setelah kita mengetahui pengertian, faktor-faktor pendorong, serta tujuan dari organisasi, sekarang yuk kita bahas macam-macam organisasi pergerakan nasional yang ada di Indonesia. Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, lahirnya berbagai organisasi pergerakan nasional menjadi tonggak penting menuju kemerdekaan. Di tengah penderitaan akibat kolonialisme, muncul semangat baru yang tidak lagi hanya mengandalkan perlawanan fisik, tetapi juga mengedepankan kekuatan pikiran, persatuan, pendidikan, dan organisasi. Perjalanan ini dimulai dari tahun 1908 hingga menjelang masa pendudukan Jepang, diwarnai oleh lahirnya berbagai organisasi yang memiliki peran dan pendekatan berbeda. Mari kita telusuri satu persatu kisah perjuangan mereka. Organisasi pertama yang menandai kebangkitan nasional Indonesia adalah Budi Utomo, yang berdiri pada 20 Mei 1908. Organisasi ini didirikan oleh Dr. Sutomo dan para pelajar Stovia di Batavia. Budi Utomo lahir dari dorongan kuat untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan rakyat, terutama di kalangan suku Jawa dan Madura. Saat itu, kaum terpelajar mulai sadar bahwa kemajuan bangsa tidak bisa diraih hanya dengan senjata, melainkan juga melalui peningkatan kecerdasan dan kesadaran kolektif. Budi Utomo tidak bersifat politis, namun kehadirannya sangat penting dalam membentuk semangat nasionalisme. Maka, tak heran, tanggal berdirinya organisasi ini kini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. 4 tahun kemudian, pada tahun 1912, lahirlah organisasi Sarekat Islam. Awalnya didirikan oleh Haji Samanhudi sebagai perkumpulan pedagang di Solo, kemudian berkembang menjadi gerakan massa di bawah kepemimpinan HOS Djokroaminoto. Sarekat Islam lahir dari keresahan terhadap ketimpangan ekonomi, terutama diskriminasi yang dialami pedagang pribumi. Selain menjadi wadah untuk melindungi kepentingan ekonomi umat Islam,
organisasi ini juga membawa misi politik, yaitu memperjuangkan hak-hak rakyat dan membangkitkan persatuan melalui semangat keislaman. Sarekat Islam menjadi organisasi dengan jumlah anggota terbesar di zamannya, meskipun kemudian mengalami pecahan antara kelompok moderat dan radikal. Masih pada tahun yang sama, muncul organisasi politik yang sangat berani bernama Indische Partij, didirikan oleh 3 serangkai, yaitu Douwes Dekker, Jipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Partai ini menjadi yang pertama secara terbuka menyuarakan kemerdekaan Hindia Belanda. Mereka menolak keras diskriminasi rasial dan ingin menyatukan semua rakyat, baik pribumi maupun Indo-Eropa, dalam satu cita-cita, yaitu Indonesia merdeka. Namun, sikap politik yang terlalu vokal membuat Belanda ketakutan. Akibatnya, partai ini dibubarkan dan para pendirinya dibuang ke negeri Belanda. Sementara itu, di tanah Eropa, para pelajar Indonesia di Belanda mulai membentuk organisasi mereka sendiri. Perhimpunan Indonesia yang sebelumnya bernama Indische Vereniging menjadi wadah pemikiran politik yang sangat maju. Dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Muhammad Hatta dan Ali Sastroamidjojo, organisasi ini menjadi suara perjuangan Indonesia di tingkat internasional. Mereka aktif menyuarakan anti-kolonialisme dan menjalin solidaritas dengan gerakan anti-imperialis di seluruh dunia. Tujuannya jelas, yaitu membawa semangat kemerdekaan Indonesia ke mata dunia. Perjuangan di dalam negeri kembali bergema dengan lahirnya Partai Nasional Indonesia atau PNI pada 4 Juli 1927. Didirikan oleh I.R. Soekarno, PNI mengusung ideologi Marhaenisme, sebuah perpaduan antara nasionalisme dan sosialisme kerakyatan. Organisasi ini mengambil jalur non-kooperatif terhadap pemerintah kolonial. Artinya, mereka menolak kerjasama dengan Belanda dan memperjuangkan kemerdekaan secara mandiri. Melalui pidato-pidatonya yang berapi-api, Soekarno membangkitkan semangat rakyat. Namun, keberanian ini membuatnya dipenjara oleh Belanda, dan PNI sempat dibubarkan untuk menghindari penindasan lebih lanjut. Berbeda dari organisasi politik, Muhammadiyah yang juga berdiri pada tahun 1912 mengambil jalan sosial dan pendidikan. Didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan di Yogyakarta, Muhammadiyah lahir sebagai gerakan pembaruan Islam. Tujuannya adalah menyebarkan ajaran Islam yang murni dan rasional, serta meningkatkan kualitas hidup umat melalui pendidikan, layanan kesehatan, dan kegiatan sosial. Meskipun tidak terlibat langsung dalam perjuangan politik, peran Muhammadiyah sangat besar dalam membangun masyarakat yang terdidik dan mandiri, yang nantinya menjadi kekuatan bangsa. Semangat kebangsaan juga mulai tumbuh subur di kalangan pemuda. Pada tahun 1928, setelah melalui berbagai pertemuan organisasi-organisasi pemuda seperti Jong Jawa, Jong Sumatera, dan lain-lain, akhirnya lahirlah peristiwa bersejarah, yaitu Sumpah Pemuda. Dalam Kongres Pemuda II yang berlangsung pada 28 Oktober 1928, para pemuda menyatakan ikrar, satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Tujuan dari gerakan ini adalah untuk menyatukan pemuda dari berbagai daerah dalam satu identitas nasional. Momen ini menjadi titik balik dalam perjalanan bangsa, menandai bahwa perjuangan kini dilakukan atas nama Indonesia, bukan lagi berdasarkan daerah. Sementara itu, di sisi yang lebih radikal, berdirilah Partai Komunis Indonesia atau PKI yang berakar dari organisasi sosialis ISDV atau Indische Soziaal-Democratische Vereniging yang dibentuk pada tahun 1914 oleh Hans Niblit, seorang aktivis asal Belanda. ISDV menyebarkan paham sosialisme dan komunisme kepada buruh dan tani. Pada tahun 1924, ISDV resmi berubah menjadi PKI yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Semaun, Darsono, dan Musso. PKI memiliki tujuan menggulingkan kolonialisme dan membentuk negara sosialis.
Sayangnya, pemberontakan yang dilakukan PKI pada tahun 1926 sampai 1927 berakhir gagal dan ditumpas oleh Belanda. Setelah itu, partai ini dinyatakan ilegal. Pasca penangkapan Soekarno, banyak tokoh PNI yang tidak tinggal diam. Mereka mendirikan organisasi baru bernama Partai Indonesia atau Partindo pada tahun 1931. Dipimpin oleh Sartono dan tokoh nasionalis lainnya, Partindo melanjutkan perjuangan dengan pendekatan yang lebih berhati-hati. Meski tidak seagresif PNI, organisasi ini tetap setia pada tujuan utama, yaitu kemerdekaan Indonesia tanpa kerjasama dengan penjajah. Terakhir, kita tidak bisa melupakan peran pendidikan dalam pembentukan bangsa. Pada tahun 1922, Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara di Yogyakarta. Lahir sebagai bentuk perlawanan terhadap pendidikan kolonial yang diskriminatif, Taman Siswa bertujuan menciptakan pendidikan yang membebaskan, mencerdaskan, dan menanamkan semangat kebangsaan. Dengan filosofi Tutwuri Handayani di belakang memberikan dorongan, Taman Siswa menekankan bahwa pendidikan sejati adalah yang membentuk manusia merdeka, baik jiwa maupun pikirannya. Demikianlah rangkuman organisasi pergerakan nasional yang telah mewarnai sejarah bangsa Indonesia. Masing-masing lahir dari semangat yang sama, melawan penjajahan dan membangun masa depan yang merdeka, baik melalui jalur politik, pendidikan, sosial, hingga kepemudaan. Perjuangan mereka adalah bukti bahwa kemerdekaan tidak datang dengan mudah, melainkan hasil dari kerja keras, pengorbanan, dan kesatuan. Mari kita jaga semangat itu dan lanjutkan perjuangan mereka dengan cara kita hari ini. Sekian dari saya, terima kasih dan namo buddhaya.